ketika nas agama diartikan oleh orang yang mana kapasitas dalam keilmuan, muncullah pemahaman-pemahaman yang macam-macam. Padahal itulah hadis. Nabi bukan hadis. Taraktu fikum amraini law tamassaktum bihima lan tadillu abada. Lu tinggal kepada kata al-makhluk dua perkaranya yang menyerahkan umat pada dua perkaranya selamanya sesat. Yang pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi, yaitu hadis, sunnah Nabi. Berarti hadisnya berbaik sini. Jaminan dari Nabi terhadap orang yang umat Al-Quran, yang umat hadis, hamzah selamanya. Dalam hadis lain Nabi udah dari 70 her, dari umatnya berbagi 70 her. 70 her kelompok umatnya, berapa kelompok dalam surga? 72 dalam neraka. Pakar dalam neraka. Sesat. Yang nak sesat Nabi dia pegang. Dia belajar apa pahami? Guna kepegang Nabi. Umatnya selama umat Al-Quran hadis hamzah. Nyo yang 72 kelompok nyo bagi bikin Quran kalau ke Quran nyo. Ada Quran nyo di hadis yang umat hadis yang berarti awaknya bukan hadis ni. Awaknya bukan Al-Quran ni. Tapi Nabi kepegang guna yang umat Al-Quran hadis hamzah itu jaminannya nak apa sesat. Berarti kenapa Nabi yang salah? Yang salah adalah cara memperlakukan Al-Quran dan hadis. Dengan bahasa lain, letak kesalahan adalah pada penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis. Mungkin untuk tak pahami hadis Nabi menyatakan melalui orang yang udik bersama Nabi. Sebab yang orang yang udik bersama Nabi kabeh itu mendung pukul suluk-suluk dan pun maksud daripada sama-sama pun Nabi. Dan orangnya akan mukhalafah daripada pun Nabi menyatakan Nabi nak buat. Bentuk mana macamnya muncul pikiran musim-musimnya untuk mana? Nyokan nak pukul sahabat, dia kata Nabi, mumpuk sahabat dengan Nabi. Berarti kita dahulukan Nabi. Yang pikiran dalam pikiran dia mumpuk sahabat dengan Nabi mumpuk. Sahabat yang paling dukung pun Nabi. Dan itu nyo abang macam ni yang pegang untuk pukul lakon rumah yang ada lapis persetujuan. Yang mendapat macam ni yang pegang untungnya. Nabi hana beruntung pada Aisyah juga Nabi pada tengah malam yang hadis riwayat Bukhari. Juga Nabi pada tengah malam Aisyah dengan dengar bangga gerumpak Nabi bagi. Pada gerumpak Nabi bagi kami lupa Nabi hitam Aisyah. Dengan Nabi lagi kan yang lainnya hadisnya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Tapi untuk memahami hadis sahihnya perlu kepada pemahaman yang sahih. Nah, Meyahana pemahaman yang saya inginan akan tabuntungkan Imam Syafi'i dengan hadis. Imam Syafi'i berarti urut. Nabi hana ke pukul dia urut lain. Yang mumpuk Imam Syafi'i dengan hadis. Pegat pertanyaan. Yang mumpuk Imam Syafi'i dengan hadis so tak ikut. Pertanyaan dibakar. Tentu urut dia urut tak ikut Nabi. Tentu ya. Namun punya pertanyaan yang ditanya kepada orang yang kaum tentu pertanyaan yang kritik. Yang pertanyaan yang tak salah. Karena dalam pertanyaan kali bangun opini bahawa Imam Syafi'i mumpuk Nabi. Padahal Imam Syafi'i dalam riwayat Udaid ketika berdiskusi dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Iraq selama 2 tahun berikut Pak Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani murid Abu Hanifah yang menjadi hakim agung berdiskusi selalu Imam Syafi'i kedepankan hadis dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lebih sering kedepankan kias logika. Gara-garanya itu Imam Syafi'i digelar dengan nafiyus sunnah, pembela hadis. Kamu kan Imam Syafi'i tak tinggalkan hadis. Mana? Apa kan tu? Idza wajadtum selagi-lang mukadimah kitab Al-Majmu' Syarah Muwatta. Boleh. Idza wajadtum fi kitabi khilafah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'udu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'u qawli. Yang kedua Syafi'i. Pak Murid, Pak Rabi Al-Muradi, Pak Al-Muradi dan sebagainya. Apabila kalian mendapatkan dalam kitab saya ini sesuatu yang berbeda dengan hadis Nabi, ikut hadis Nabi, tinggalkan pendapat saya. Nyok apa kekemana? Nyok berdasarkan pengalaman. Kan berarti Imam Syafi'i ditinggalkan hadis. Berdasarkan pengalaman ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, pakam kebalik pendapat yang berada di Baghdad awal dari kadim menjadi pendapat baru di Mesir. Gara-gara gerumpak sejumlah hadis baru yang golong gerumpak berpun. Salah seorang mujtahid mutlak di Mesir namanya Imam Lis bin Sa'ad, maka beliau telah punah, Hanam Dawan. Imam Lis bin Sa'ad. Jadi murid-murid Imam Lis bin Sa'ad banyak melestarikan hadis-hadis sahih. Di hadis sahih. Jadi gerumpak hadis-hadis sahih oleh
Imam Syafi'i bak murid Imam Lis bin Sa'ad dan keteliti kan gecok aja mentah-mentah keteliti bahawa memangnya betul-betul sahih. Maka berkirim surat kepada Imam Ahmad bin Hanbal, murid di Iraq. Imam Ahmad bin Hanbal di Iraq, jangan lagi berpegang pada pendapat saya yang pernah saya sampaikan di Iraq. Betul Imam Ahmad bin Hanbal bak ngon bak murid-murid Imam Syafi'i di Iraq. Boleh tanya kageralat dari pendapat rukun yang berbeda dino di Iraq. Dino banyak kagumat bak pendapat dulu. Sehingga nak urut tanya Mbak Imam Ahmad, waktu Imam Ahmad jauh lebih mustahil mutlak. Kita tanya, kitab yang ditulis di Imam Syafi'i, kitab tahu yang harus kamu pegangi. Kitab yang ditulis di Mesir, yang Imam Ahmad sendiri. Nah, jadi yang perlu untuk sampaikan, yaitu para ulamanya ketika dibangun mazhab, bukan mereka mengabaikan dalil, bukan mereka mengabaikan hadis, tetapi mereka sudah cukup dan jauh meneliti. Nah, kadang-kadang hadis yang menurut ulil dan nyonya hana dipakai, iganya justru yang kali ketiawai. Nyo contoh muka. Nyo ada kurung hukum betul kita bagi yang hana pernah ya, satu kurung. Karena hama hantu. Jadi semua contoh no. Pakal tanya karena nafiral kurung pegang bahwasanya pukul Imam Syafi'i ditinggalkan hari Nabi dengan tentang berenang tepek nuragam menalapi laku semua. Jadi mana? Bukan. Nah, duku Nabi dan Aisyah. Waktu duku Nabi dan Aisyah, Nabi kan juga sembahyang. Mana kata dia sembahyang lain? Aisyah pun mau. Minta kalau secara tekstual, secara lahir berarti Nabi mana dulu terbukti lagi sembahyang. Bahkan Imam Syafi'i yang dicok hadisnya. Hadisnya saya, kenapa Imam Syafi'i? Nah, karena dalam hadisnya multi tafsir ataupun bahasa kitab bahasa usul fikih makna yang ihtimalnya. Karena timbul pertanyaan sampai wafat Nabi sampai wafat Aisyah, pertanyaannya Hanaso tanya ketika Aisyah gugur Nabi nak melapik mana? Nyonya jelas yang bukan dalam hadis Aisyah gugur Nabi. Hana jelas dalam hadis waktu gugurnya pun melapik mana? Imam Syafi'i tak anggap nyo hadisnya multi tafsirnya ihtimal guna apa ihtimal mana dalam usul fikih yang disepakati dari aliran jumhur yaitu aliran Syafi'iyah, Hanabilah dan aliran Malikiyah. Nah, undang-undang dengan bahasa sederhana untuk sampaikan apabila sebuah dalil di dalamnya mengandung multi tafsir ihtimal dekun kasahu fa'ul ihtimal, dalil tersebut dibalut oleh ketidakjelasan, dibalut oleh ihtimal. Masa kata milik istidlal, maka tidak boleh lagi dijadikan sebagai dalilnya. Berarti menurut Imam Syafi'i, hadis tersebut kan alasannya, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai dalil. Yang berarti penjelasan dari ulama. Nah, jadi kan Imam Syafi'i itulah hadis, tetapi hadis yang nyo hanase persyaratan untuk dijadikan dalil menurutnya. Abu Hanifah dijadikan Abu Hanifah punya metode tersendiri dan mereka saling menghormati. Intinya apa? Pendapat yang ada dalam mazhab yang untuk bertanya akhirnya yaitu ta'alum mazhab ini, nyo harus yakin bahwa pendapatnya adalah dihasilkan dari Al-Quran dan hadis melalui tata cara pemahaman yang benar atau tata cara pemahaman yang paling mendekati kebenaran. Karena kebenaran tentangnya nyo karena beda-beda pendapat ulama itu diistilahkan dengan istilah yang tadi.